semester 5 prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Jemput Rezeki dengan Potensi Hebat. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya kita ini sudah memiliki potensi pada diri kita masing-masing. Akan tetapi banyak dari kita itu tidak menyadari bahwa kita ini punya potensi. Nah, jadi ada 4 potensi yang perlu digali, yaitu yang pertama adalah potensi aktual atau kasat mata. Ini adalah potensi yang sudah terlihat dan dapat diukur. Contohnya keterampilan atau bakat yang sudah kita ketahui dan sudah diakui oleh orang lain. Misalnya gini, Mas Azam adalah seorang qori. Nah, Mas Azam sadar bahwa dia ini adalah seorang qori, dia bisa qori. Dan Mas Sigit, Mas Abi dan teman-teman yang lain itu mengakui bahwa Mas Azam ini adalah seorang qori. Ini adalah termasuk dalam kategori potensi aktual. Yang kedua adalah potensi laten. Nah, potensi laten adalah potensi yang ada pada diri kita, tetapi tidak dimanfaatkan atau tidak dikembangkan. Kita punya potensi, tapi kita tidak mengembangkan potensi yang ada pada diri kita. Misalnya gini, Mas Sigit bisa kaligrafi, tapi Mas Sigit itu nggak mau mengembangkan gitu. Dia nggak mau menunjukkan bahwa dia ini adalah seorang kaligrafi. Nah, yang ketiga adalah potensi tersamar. Ini potensi yang belum kita ketahui. Nah, cara memunculkan potensi ini adalah dengan cara mengikuti pelatihan atau ada yang mendorong supaya potensi ini muncul. Misalnya saya nggak bisa qori ini kan, terus saya karena ingin jadi qori kan, terus saya minta latihan terus sama Mas Azam. Setiap hari Mas latihan, hari ini latihan, besok latihan, terus sampai saya bisa menjadi seorang qori. Nah, itu adalah termasuk dalam kategori potensi tersamar. Jadi cara memunculkannya yaitu dengan latihan, dengan sering latihan. Ada yang mendorong supaya potensi ini muncul. Dan yang terakhir adalah potensi rahasia. Ini kita menyadari bahwa kita punya potensi. Kita bisa public speaking, bisa qori, bisa kaligrafi. Tetapi kita tidak mau menunjukkan bahwa kita punya potensi. Nah, ini faktornya biasanya karena kita merasa malu, merasa tidak percaya diri bahwa dengan potensi yang kita miliki. Misalnya Mas Sigit padahal ini seorang qori terkenal kan, terus Mas Sigit itu kayak gak mau tampil, merasa nanti kalau gak bagus kayak diketawain teman, padahal kan dia bisa gitu. Nah, ini termasuk dalam kategori potensi rahasia. Next. Nah, bagaimana agar kita mampu mengeluarkan potensi yang kita miliki? Yang pertama, jadilah seorang pemenang. Kita harus merasa diri kita ini adalah seorang pemenang. Kita harus optimis terhadap potensi yang kita miliki. Yang kedua, memiliki alasan yang kuat. Yang ketiga, berpikir sukses maka bisa sukses. Kita harus berpikir bahwa kita ini akan sukses itu. Tidak boleh pesimis sama diri kita sendiri bahwa kita mungkin aku bisa gak sukses, gak bisa gini. Nah, itu tidak boleh. Dan yang terakhir adalah percaya diri itu penting. Kita harus percaya diri atas potensi yang kita miliki. Next, Mas. Nah, berdamai dengan masalah awal, temukan potensi. Masalah tidak akan pernah habis sepanjang kita masih bernapas. Semakin besar apa yang kita lakukan, maka semakin besar pula masalah yang akan kita hadapi. Begitupun sebaliknya. Kecil yang kita lakukan, kecil yang kita cita-citakan, maka masalah yang muncul pun akan biasa-biasa saja. Masalah yang muncul pun akan kecil juga. Jadi jangan takut terhadap masalah yang akan menghadapi kita. Next. Nah, bagaimana agar diri kita tidak dikendalikan masalah? Yang pertama, menyadari sebagai ujian. Kita harus menyadari bahwa masalah yang menghampiri kita ini adalah ujian. Ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita yang harus kita lewati. Terus jangan lemah dan sedih. Kita tidak boleh ketika kita dihadapi oleh masalah, kita itu lemah terus bersedih. Justru kita harus membuat masalah tersebut
sebagai faktor kita bisa bersemangat. Yang ketiga, bersabar. Kita harus sabar terhadap masalah yang akan menghadapi kita. Kan sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bersabar. Dan yang selanjutnya adalah introspeksi diri. Kita harus mengintrospeksi diri kita. Yang terakhir adalah sudut pandang positif. Kita harus berpikir positif dari masalah-masalah yang menghadapi kita. Nah, dari yang 5 ini ada satu yang tak kalah penting, yaitu berdoa. Jadi kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik untuk kita. Nah, ini yang terakhir closing statement dari saya. Orang besar mengejar impian, bukan kebutuhan. Pejuang berani mundur 5 langkah untuk melejit 10 langkah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.